apa saja tanda-tanda yang paling umum dialaminya, bahkan apa saja yang menjadi pantangan-pantangan mereka. Dan ada 8 hal yang sejak dulu itu seolah sengaja dirahasiakan. Mungkin yang dikhawatirkan oleh para pendahulu yang ahli dalam ilmu primbon atau ilmu perhitungan weton adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, di tahun 2024 ini, tulang wangi menjadi semakin ramai dibicarakan. Selain weton kelahiran apa saja yang menjadi pemilik tulang wangi, lalu apa saja tanda-tanda yang paling umum dialaminya, bahkan apa saja yang menjadi pantangan-pantangan mereka, dan setelah sekarang sudah banyak yang tahu tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para jiwa terpilih pemilik tulang wangi, seperti yang kami bahas pada video terdahulu. Sebenarnya ada 8 hal yang sejak dulu itu seolah sengaja dirahasiakan. Mungkin yang dikhawatirkan oleh para pendahulu yang ahli dalam ilmu primbon atau ilmu perhitungan weton adalah jika para pemilik weton tulang wangi mereka tahu dari ke-8 hal yang dirahasiakan tersebut, mereka akan cenderung mendominasi pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, bahkan bisa membuat mereka sombong dan semena-mena. Padahal dari sisi lain, jika para pemilik tulang wangi tahu hal tersebut, mereka justru tidak akan cenderung lebih merasa menanggung beban misteri dalam menjalani kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal kegaiban atau yang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib. Tetapi para pemilik tulang wangi, mereka akan tahu apa manfaat sebagai pemilik tulang wangi bagi dirinya sendiri bahkan orang lain. Entah itu manfaat dalam hal spiritual, hal kegaiban, maupun manfaat secara fisik, kerejekian, atau secara materi. Sebelum saya sampaikan satu persatu apa 8 manfaat menjadi pemilik tulang wangi, silahkan tulis komen apa hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, mari sempatkan tulis sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, inilah 8 manfaat besar yang selama ini dirahasiakan menjadi pemilik tulang wangi. Yang ke-8 adalah yang paling banyak dirasakan. Pertama, pamikat, yaitu punya daya tarik alami secara lahir batin. Ini adalah anugerah alami yang paling mendasar dan bisa membawa manfaat keberuntungan bagi diri pemilik tulang wangi, juga bahkan kepada orang lain. Karena tulang wangi itu bisa membuat orang lain mudah tertarik, mulai dari fisiknya, dari sikapnya, juga dari kemampuan atau keahliannya, bahkan dari kecerdasan dan kepekaannya. Karena pemilik tulang wangi adalah pribadi yang dianugerahi kepekaan lahir batin. Jadi, bukan hanya peka cara berpikirnya saja, tetapi mereka juga peka perasaannya. Bahkan, peka sekali dengan hal-hal kegaiban. Itulah makanya mengapa pemilik weton tulang wangi, dia adalah yang cenderung lebih dulu disukai oleh pasangannya. Bahkan yang cenderung lebih sering diguna-guna agar dia itu mau. Dan daya tarik alami itulah yang membawa manfaat besar secara pribadi juga bagi orang lain. Tetapi yang sering menjadi kendala atau penghambatnya adalah satu, yaitu rasa tidak percaya diri. Tetapi hal itu akan mudah teratasi dengan mereka berspiritual. Kedua, ketentreman, yaitu manfaat bisa mudah merasa tenang dan kemampuan untuk menenangkan orang lain. Jiwa terpilih pemilik tulang wangi adalah ibarat obat penenang, karena selain dia pandai menghibur dirinya sendiri agar merasa tenang, dia juga membawa manfaat bisa membuat orang lain merasa tenang. Ini bisa dibuktikan, pemilik tulang wangi dia adalah orang yang tidak suka berbuat yang menimbulkan keributan atau suasana yang tidak tenang. Dan justru, dia sering pada posisi sebagai orang yang melerai atau menenangkan orang yang sedang membuat keributan atau bermusuhan. Karena bagi jiwa pemilik tulang wangi adalah ingin merasa damai dan membawa kedamaian. Yang ketiga, jembar rezekine, yaitu
manfaat ke lapangan rezeki atau jalan rezekinya luas. Dianugerahi kelebihan alami, mudah mendapatkan peluang-peluang kerezekian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa? Karena tulang wangi itu wataknya gerabyak semana. Mereka mudah bersosialisasi atau bergaul dengan siapa saja. Dia tidak suka pilih-pilih teman, tetapi yang sering menjadi tantangannya dalam hal ini adalah kebijaksanaan dalam menentukan sikap. Karena ini yang sering membuat mereka rugi akibat terbawa pengaruh dari orang lain. Keempat, seneng tur nyenengke, yaitu manfaat mudah merasa senang hatinya dan suka menyenangkan orang lain. Jadi pemilik tulang wangi itu bisa merasa senang hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang kadang dianggap sepele orang lain kebanyakan. Untuk membuat hatinya merasa senang, dia tidak menuntut yang macam-macam, bahkan hal kecil yang dia dapat dari orang lain itu pun bisa membuatnya sangat senang dan berusaha untuk membalas lebih agar orang lain juga merasa senang. Kelima, nemu bejo saka garwa, yaitu manfaat beruntung dalam mendapatkan pasangan hidup. Jadi pemilik tulang wangi itu siapapun pasangannya saat ini akan mendapat kabejan atau keberuntungan untuknya. Itu akan dia sadari dengan syarat dia tidak hanya melihat sisi buruk atau kekurangan dari pasangannya saja. Maka dia akan merasa sangat beruntung, entah itu keberuntungan antara segi materi maupun keberuntungan secara spiritual yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Keenam, nemu bejo saka karya, yaitu manfaat mendapat keberuntungan dari karir atau pekerjaan maupun usaha yang dimilikinya. Jadi pemilik tulang wangi itu, apapun jenis pekerjaan dan profesi yang dia geluti, itu tidaklah membawa kerugian baginya, entah kerugian secara materi dan lain-lain, melainkan itu menjadi proses sebagai batu loncatan baginya menuju ke tingkat hidup yang lebih baik atau derajat yang lebih tinggi, untuk menuju keberuntungan yang lebih membawa kesejahteraan hidup baginya. Ini karena profesi, pekerjaan, atau usaha bagi para pemilik tulang wangi itu bukanlah sekedar dianggap sebagai alat untuk kepentingan pribadinya sendiri, melainkan itu dijadikan sarana untuk memberi manfaat bagi orang lain. 7. Nemu bejo saka bondo, yaitu manfaat dia mendapat keberuntungan dari harta benda yang dia miliki. Karena hal alami yang jarang disadari adalah apapun benda yang dimiliki para pemilik tulang wangi, itu orang lain banyak sekali yang juga merasa ingin memilikinya. Maka dari situlah datangnya peluang keberuntungan. Yang kedelapan, angel dibodoni, yaitu manfaat sulit untuk dibodohi atau ditipu orang lain. Karena pemilik tulang wangi, secara alamiah mereka mempunyai intuisi atau kepekaan yang tinggi terhadap energi orang lain di sekitarnya, bahkan juga peka dengan hal-hal gaib, sehingga dia pun bisa merasakan ketika dia itu sedang dipengaruhi orang lain secara gaib atau menggunakan guna-guna. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.